Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Bagus Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, UPB, JJUT Batam, Prodi S1 Sistem Informasi, dengan NIM 051867452. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas 1 untuk mata kuliah MSIM 420239 struktur data dengan dosen pengajar adalah Pak Bahtiar Imron. Berikut adalah outline presentasi kali ini. Pertama adalah studi kasus untuk tugas 1. Nantinya kita akan membahas tugas yang diberikan serta goals-nya. Yang kedua adalah tools dan alat apa saja yang akan digunakan untuk kelancaran pengerjaan praktikum. Nomor 3, persiapan praktikum, mempersiapkan tools dan alat, terutama untuk instalasi Java-nya nantinya. Kemudian yang keempat adalah pengerjaan praktikumnya. Kedua, saya diberikan tugas untuk membuat program dengan bahasa Java. Ada 5 soal. Soal pertama adalah membuat variabel dengan tipe data integer bernama nilai. Soal kedua adalah membuat variabel dengan tipe data string bernama kata yang nantinya berisi kata struktur. Soal ketiga, membuat variabel dengan tipe data array integer bernama array1 yang berisi angka 12, 10, dan 40. Di soal keempat, saya menemui sedikit kendala dikarenakan matriks yang diberikan adalah 3 kali 3, namun pada soal diminta untuk membuat array dengan 2 baris dan 3 kolom atau array 2 kali 3. Ini yang bingung bagi saya, jadi saya mengambil jalan tengah untuk membuat array 3 kali 3 saja, serta nanti di video saya akan menjelaskan perbedaannya array 3 kali 3 dengan array 2 kali 3. Lalu soal kelima yang terakhir adalah membuat variabel linked list dengan isi list adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. Hasil berikutnya adalah tools dan alat yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum kali ini. Pertama ada Microsoft Word untuk mengolah dokumen praktikum, kemudian ada Microsoft Edge untuk sebagai browser sekaligus untuk membuka panduan satu. Kemudian ada Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi untuk direkam sekaligus sebagai aplikasi untuk screen record. Kemudian Visual Studio Code sebagai IDE untuk membuat program Java. Kemudian ada Java Development Kit atau JDK untuk menjalankan program Java yang sudah kita buat nantinya. Bahasan berikutnya adalah persiapan praktikum. Saya mengambil asumsi bahwa kita sudah memiliki Microsoft Word, PowerPoint, Edge, dan Visual Studio Code. Jadi saya tidak menjelaskan cara untuk pengecekan maupun instalasinya. Namun, hal terpenting yang perlu diperiksa adalah untuk instalasi Java, dikarenakan praktikum kali ini menggunakan bahasa Java. Sehingga jika Java tidak diinstal pada device, atau dalam kasus ini adalah laptop kita gitu ya, maka program Java yang sudah kita buat itu tidak akan bisa berjalan. Nah, untuk melakukan pengecekan Java dapat dilakukan dengan menjalankan perintah di cmd atau command prompt. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, tekan Windows plus R, lalu ketik cmd, lalu enter. Nah, setelah itu, jendela di cmd akan terbuka. Lalu ketikkan perintah Java min version. Nah, jika Java sudah terinstall, maka akan muncul informasi versi Java yang terpasang. Jika belum, maka akan mendapatkan error bahwa perintah tersebut tidak dikenali. Yang artinya apa? Yang artinya Java belum terinstall. Nah, kita dapat melakukan penginstalan Java melalui Java Development Kit atau JDK yang bisa di-download dari website Oracle. Bahasan berikutnya masih di persiapan praktikum, namun saya akan menjelaskan cara instalasi Java. Pertama kali, kunjungi website Oracle, kemudian arahkan pada JDK Download. Lalu, unduh versi JDK terbaru yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Jika saya menggunakan sistem operasi Windows 64-bit, maka saya akan mengunduh JDK 23 executable untuk Windows. Nah, kemudian file unduhannya cukup besar, sekitar 200 MB, agar dijadikan perhatian saat mengunduhnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara instalasi Java. Klik 2 kali pada installer yang telah di-download sebelumnya. Setelah itu, JDK 23 Installation Wizard akan terbuka.
silakan menekan tombol next untuk melanjutkan. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman lokasi install Java. Anda dapat mengubah lokasinya dengan menekan tombol change, namun saya sarankan agar diinstal di lokasi default saja. Apapun pilihannya, Anda dapat menekan tombol next untuk melanjutkan, dan proses instalasi pun akan dimulai. Instalasi pun selesai. Selanjutnya, verifikasi Java yang sudah terinstall dengan mengulangi langkah sebelumnya, yaitu pengecekan versi Java melalui cmd dengan perintah Java min version. Seperti itu. Nah, jika Anda sudah melihat eh, berapa versi Java yang sudah terinstall, maka berarti Java sudah berhasil terinstall pada device Anda. Di pembahasan persiapan praktikum, sebaiknya sebelum kita membuat program Java ataupun melakukan coding pada umumnya, ada baiknya untuk membuat folder project. Kenapa kita perlu melakukannya? Agar memudahkan kita dalam proses organisasi file, karena semua file terkumpul dalam satu folder atau directory yang sama, eh, lalu juga akan memudahkan kita dalam proses compile serta running file Java. Untuk kegiatan praktikum kali ini, lokasi folder proyek saya berada pada /development/java/tugas1. Berikut adalah tata cara untuk mengerjakan praktikum eh, untuk tugas 1 struktur data. Pertama kali, kita akan membutuhkan aplikasi atau IDE yang bernama Visual Studio Code. Nah, silakan kita cari dulu Visual Studio Code-nya, lalu dibuka. Lalu, untuk memudahkan kita dalam pengorganisasian file, maka sebaiknya kita membuka folder pada Visual Studio Code. Anda juga dapat membukanya sebagai workspace, tapi saya lebih suka membukanya sebagai folder biasa. Nah, lalu buka foldernya, lalu arahkan kepada folder project kita. Kalau saya folder projectnya berada pada drive letter C, kemudian development, kemudian Java, kemudian tugas 1. Kemudian select folder. Nah, lalu nanti Visual Studio Code akan membuka foldernya untuk nanti bisa kita mulai ngodingnya langsung ya. Nah, lalu bagaimana untuk penugasan di soal 1? Nah, di soal 1 kita diminta untuk membuat deklarasi. Kita diminta untuk membuat suatu deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai, gitu ya. Nah, lalu gimana cara membuat file Java-nya, gitu ya. Nah, pertama kali silakan kita membuat file baru. Kita dapat menekan file, new text file, gitu ya, atau langsung ketik di sini juga boleh, new file, gitu ya. Lalu, karena saya ingin nama kelasnya bernama deklarasi nilai.java, maka ketikkan deklarasi nilai.java. Kenapa namanya seperti ini? Karena namanya itu dua kata ya. Jadi karena saya tidak ingin menggunakan tanda underscore, jadi saya gunakan tanda camel case seperti ini. D-nya kecil, N-nya besar. Gitu ya. Nah, setelah itu, apa yang kita buat? Yang kita buat adalah kita harus melakukan namanya deklarasi kelas. Gitu ya. Kita harus mendeklarasikan nama kelas yang akan digunakan pada file deklarasi nilai.java ini. Biasanya untuk nama kelasnya saya membuat nama kelas yang sama dengan nama filenya, gitu ya. Jadi cara pembuatannya bagaimana? Cara pembuatannya adalah kita gunakan keyword namanya public, gitu ya, lalu kelas, lalu nama kelasnya yaitu deklarasi kelas, gitu ya. Lalu apa lagi? Lalu jangan lupa tanda kurung kurawalnya, gitu ya, untuk menandakan semua baris kode yang ada di line kedua ini nantinya gitu ya, itu merupakan baris kode milik public kelas deklarasi deklarasi nilai. Maaf, ini deklarasi kelas ya. Deklarasi nilai. Seperti itu ya. Nah, lalu apa yang harus selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah kita harus membuat namanya metode main, gitu ya. Metode main itu merupakan metode utama yang menjadi titik masuk atau entry point dari program Java, gitu ya. Metode ini akan dieksekusi saat program Java ini kita jalankan nantinya, gitu ya.
Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya sebenarnya kita membuat namanya method ya, atau sebuah function gitu ya. Lalu karena case-nya adalah suatu kelas gitu ya, maka kita gunakan keywordnya misalnya public atau private gitu ya. Lalu dalam kasus kali ini kita gunakan keywordnya adalah public gitu ya. Kita gunakan public, lalu kita panggil keyword static seperti itu ya. Kemudian hasil kembalian dari main ini merupakan void ya, atau nilai return value-nya adalah void gitu ya, karena kita nantinya akan melakukan namanya sistem sistem out print line ya, untuk mencetak hasilnya apa gitu ya. Lalu main gitu ya, lalu kita buka buka kurung seperti ini. Tanda kurung seperti ini artinya apa? Adalah untuk meletakkan eh, meletakkan atribut nantinya ya, yang bisa kita sisipkan di dalam metode main ini gitu ya. Karena suatu fungsi biasanya kita bisa menyisipkan suatu parameter ya di dalamnya ya. Dan biasanya adalah eh, parameternya adalah string, kemudian arguments. Ini ya. Kemudian jangan lupa kurung awalnya seperti itu. Nah, lalu kita sudah berhasil membuat kelasnya, kita sudah berhasil mendeklarasikan metodenya, gitu ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita harus mendeklarasi dan inisialisasi variabelnya, gitu ya. Tadi pada soal kita diminta untuk buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai, gitu ya. Ingat kata kuncinya adalah suatu variabel bertipe data integer, gitu ya. Karena untuk mendeklarasikan suatu variabel di dalam Java itu kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu tipe datanya apa, gitu ya. Maka kita gunakan keyword int, gitu ya. Karena ya tadi variabelnya bertipe data integer, gitu ya. Lalu berikutnya adalah nama variabelnya. Tadi nama variabelnya pada soal diminta untuk membuat bernama nilai gitu ya. Maka kita ketikkan nilai gitu. Nah, sebenarnya dengan cara seperti ini kita sudah berhasil mendeklarasikan variabel nilai bertipe data integer gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita tidak memasukkan nilainya seperti itu ya, maka Java itu tidak menganggapnya sebagai suatu variabel yang aktif gitu ya. Maka dari itu kita harus memasukkan nilainya gitu ya. Dalam hal ini ya karena saya berharap nilainya mungkin tinggi gitu ya, maka saya masukkan 100 di sini gitu kan. Jangan lupa untuk tiap baris kode di dalam Java gitu ya, itu harus diakhiri dengan tanda titik koma gitu ya, atau semikolon seperti itu. Maka ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita sudah berhasil mendeklarasikan variabel bernama nilai gitu ya, dengan tipe data integer dengan value-nya adalah 100 gitu ya. Biasanya saya suka meletakkan komen di sini. Deklarasi variabel integer nilai dengan value 100. Nah, ini apa yang saya lakukan pada baris 5 dan 6, ini saya sedang membuat namanya komentar. Ya, baris komentar adalah baris yang tidak akan dieksekusi ya saat program itu dijalankan. Gitu ya. Biasanya ya kita bisa meletakkan apa yang penjelasan sedikit penjelasan mengenai kode apa yang kita ketikkan gitu ya di dalam komen ini gitu. Nah, lalu berikutnya apa yang dapat kita lakukan? Nah, yang dapat kita lakukan adalah kita dapat mencetak ya isi variabelnya atau bahkan kita mencetak kira-kira mencetak dan mengecek ya kira-kira benar tidak variabel nilai ini memiliki tipe data integer gitu ya. Nah, bagaimana cara cara kita melakukannya? Nah, cara melakukannya adalah kita dapat memanggil system.out.println gitu ya, untuk dapat memberikan output ya, output nantinya yang dapat dilihat pada terminal gitu. Nah, maka dari itu kita coba ketikkan terlebih dahulu sistem. Nih sudah ada helpernya ya.
Nah, sudah ada helpernya. Kalau muncul helper seperti tadi, kita dapat menekan tombol tab ya untuk dapat auto complete-nya. Seperti itu. Lalu karena ini merupakan fungsi, jangan lupa kurung, buka kurung, tutup kurungnya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, karena saya ingin hasil cetaknya tuh seperti ini, eh, tipe data, variabel, kemudian dipetikkan nilai gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kita melakukan pengecekan terhadap objek terhadap variabel nilai gitu ya. Pengecekan terhadap tipe datanya apa gitu ya. Nah, di sini berarti karena dia merupakan string ya, maka diketikkan dua gitu ya. Saya ketikkan tipe data variabel. Nah, karena saya ingin dipetikkan gitu ya, saya melakukan namanya escape string. Caranya gimana? Caranya gunakan tanda backslash gitu ya. Kemudian dipetikkan petik satu gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena petik dua ini merupakan bagian dari string ya. Kenapa? Kalau misalnya kita ketikkan dua seperti ini, yang artinya apa? Tanda petik duanya sekarang bernilai ganjil. Benar tidak? Nah, kalau misalnya string, salah satu syarat dari variabel string adalah diapit dengan tanda petik dua, yang mana karena diapit berarti ada buka petiknya dan ada tutup petiknya, yang artinya petiknya harus bernilai genap kan? Seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini bagaimana? Kita kan ingin variabel nilai itu kan ditanda petikkan, gitu ya. Caranya adalah dengan melakukan namanya escaping seperti ini. Itu maka ya tanda petik dua di sini tidak akan dianggap sebagai bagian dari kode, akan dianggap sebagai bagian dari stringnya, gitu ya, untuk nanti langsung dicetak kayak gitu. Misalnya di sini nilai, gitu kan, kemudian petik dua seperti itu. Nah, lalu kita dapat melakukan namanya concat, gitu ya. Tapi concatnya dengan apa? Concatnya adalah dengan eh, prosedur untuk pengecekan dari tipe data suatu variabel, kayak gitu. Gimana cara melakukannya? Nah, mungkin saya ketikkan di atas saja eh, string ya. Nah, kita pertama kali adalah kita harus mengubah variabel nilai menjadi suatu objek. Nah, kenapa begitu? Karena tadi ya kita membuat variabel nilai, kemudian tipe datanya adalah integer, gitu. Yang mana tipe data integer itu merupakan salah satu tipe data primitif ya di dalam Java, gitu ya, sehingga tidak memiliki metode metode seperti get class ya, yang mana get class itu dapat eh, mengembalikan objek dari kelas yang merepresentasikan kelas dari objek tersebut. Gitu ya. Jadi misalnya kita ingin mengecek tipe data dari suatu variabel gitu ya. Kita dapat mengeceknya melalui metode getClass kayak gitu seperti itu. Nah, lalu karena dia merupakan tipe data primitif gitu ya, maka dari itu kita harus mengkonvertnya dulu menjadi suatu objek gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buka kurung kurung dulu ya untuk menyatakan bahwa ini dulu yang dilakukan gitu ya. Lalu kita buka kurung lagi, kemudian kita ketikkan keyword object seperti itu ya. Kemudian objek apa variabel apa yang ingin kita ubah menjadi objek? Nama variabelnya adalah nilai. Seperti itu ya. Kemudian kita lakukan namanya metode chaining gitu ya. Metode chainingnya dengan metode apa? Pertama dengan metode namanya adalah get class gitu ya. Kemudian kita lakukan lagi metode chaining dengan metode namanya get simple name. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengembalikan nama sederhana dari suatu kelas yang tadinya sudah kita ubah menjadi objek. Maaf, untuk menggalikan nama sederhana dari suatu variabel yang tadi sudah kita ubah menjadi objek. Gitu ya, dalam hal ini nama variabelnya adalah nilai. Kayak gitu. Nah, maka dari itu kita panggil nama metodenya adalah get simple name. Kemudian jangan lupa buka kurung tutup kurung. Seperti itu. Nah,
apa yang sebenarnya kita lakukan di sini, ya kita saya jelaskan ulang ya, bahwa sebenarnya kita mengubah ya, mengkonvert variabel nilai menjadi suatu objek. Karena ya variabel nilai tadi, karena tipe datanya integer, dia merupakan variabel dengan tipe data primitif, gitu ya. Karena primitif itu tidak variabel dengan tipe data primitif itu tidak bisa menggunakan metode getClass dan getSimpleName, maka kita ubah dulu menjadi suatu objek seperti itu. Nah, lalu kita panggil kelasnya. Kita panggil metodenya yang ingin kita panggil. Pertama ada getClass untuk mengembalikan objek kelasnya, gitu ya. Kemudian kita panggil metode getSimpleName seperti itu. Nah, ini disebut dengan metode chaining seperti itu. Yang artinya apa? Yang artinya metode getClass akan dipanggil terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memanggil metode getSimpleName seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan ini nantinya akan mendapatkan nilai balikan ya atau return value berupa ya nama sederhana dari atau tipe data dari suatu variabel gitu ya, dikembalikan dalam bentuk string. Oleh karena itu ya di sini kita masukkan ke dalam suatu variabel namanya pengecekan variabel dengan tipe data adalah string. Seperti itu. Lalu ya karena kita ingin menampilkannya di dalam output kita gitu ya, maka kita lakukan concat. Caranya adalah dengan menambahkan tanda tambah seperti ini. Gitu ya, nih sudah ada helpernya, kita tekan tab saja. Nah, lalu berikutnya, oh ini sepertinya saya mau nambahkan titik dua biar jelas. Nah, lalu berikutnya kita cetak hasil atau isi dari variabel nilai tadi. Seperti itu ya, caranya masih sama seperti tadi. Ini kita ganti teksnya dulu. Isi variabel nilai, titik dua. Kemudian kita concat dengan variabel nilai. Seperti itu. Lalu jangan lupa disimpan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita sudah mendeklarasikan ya, kita sudah mendeklarasikan eh, deklarasi nilai, ya, mendeklarasikan seluruh kode kita yang diperlukan gitu ya, mulai dari deklarasi variabelnya, kemudian pengecekan tipe datanya gitu ya, kemudian kita output ke dalam terminal. Nah, cara runningnya gimana? Cara runningnya adalah kita buka terminal, gitu ya. Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa menggunakan namanya command prompt atau CMD di sini, gitu ya, atau kita gunakan terminal. Yang mana yang kita gunakan terminal ataupun CMD sebenarnya hasilnya sama saja, tapi saya biasa menggunakan terminal dari Visual Studio Code, gitu ya. Jadi kita gunakan terminalnya. Lihat sekarang, ya, pet kita berada pada C development Java, kemudian tugas 1. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita melakukan ls, oh maaf ini Windows ya, jadi kita dir, gitu ya. Kalau misalnya kita dir, kita melihat bahwa ada ya ternyata file kita bernama deklarasi nilai.java. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah membuat file Java, file deklarasi nilai.java ini, kalau misalnya kita mau running, kita harus melakukan yang namanya compile terlebih dahulu. Nah, apa itu compile? Compile adalah proses untuk melakukan ya, mengubah dari kode Java tadi, gitu ya, kode Java yang kita ketikkan menjadi suatu bytecode yang dapat dijalankan oleh Java Virtual Machine, gitu ya. Nantinya ketika kita melakukan proses kompilasi, ya, nanti Java akan membuat suatu file baru bernama .conf seperti itu. Barulah nanti kita bisa melakukan running file Java-nya seperti itu. Nah, kenapa perlu dilakukan proses kompilasi terlebih dahulu? Karena seperti ini ya, bahasa Java itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Yang mana ya, kenapa tingkat tinggi? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan tadi itu merupakan bahasa manusia. Kita mengerti kan? Apa itu public class deklarasi nilai, kemudian integer nilai sama dengan 100, itu kita mengerti. Tapi sedangkan mesin kita gitu ya, mesin kita yaitu entah itu prosesor,
atau gampangnya adalah ya laptop kita, device kita lah. Itu kan tidak mengerti bahasa manusia seperti itu. Mengertinya adalah ya itu tadi ya, biner, misalnya 101010 seperti itu. Nah, kebetulan kalau untuk di Java, untuk melakukan proses eksekusinya itu melalui Java Virtual Machine gitu ya. Jadi nanti Javanya itu tidak akan eh, ber- berinteraksi langsung dengan prosesor ya, tapi melalui perantara adalah Java Virtual Machine. Nah, di Java Virtual Machine itu hanya mengenali bytecode saja. Ya, dia tidak mengenali bahasa tingkat tinggi seperti ini. Gitu. Oleh karena itu kita harus melakukan namanya compile, kompilasi terlebih dahulu. Gitu ya. Cara kita melakukan kompilasinya gimana? Caranya adalah kita panggil Java compiler. Namanya adalah JavaC. Gitu ya. JavaC artinya kepanjangan dari Java compiler. Seperti itu. Java compiler, kemudian apa yang kita compile? Yang kita compile adalah file deklarasi nilai, gitu ya. Nah, kita dapat mengetikkan dec aja gitu ya, kemudian tekan tab, nanti dia akan auto complete. Seperti itu. Lalu kita running. Nah, lalu kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri ya, atau kalau saya diri juga di sini, gitu ya, sekarang sudah ada dua file, padahal sebelumnya satu file aja kan. Nah, nama filenya adalah deklarasi nilai dot class. Kemudian ada satu lagi filenya deklarasi nilai dot java. Yang kita buat kan tadi cuma deklarasi nilai dot java doang, gitu kan? Nah, lalu kenapa ada deklarasi nilai dot class itu ada karena kita memanggil Java compiler seperti itu. Ini saya clear dulu. Nah, lalu bagaimana cara running file Java-nya? Caranya kita panggil Java deklarasi nilai gitu ya, tapi kita tidak perlu memanggil dot class-nya, jadi cukup seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan melalui perintah Java deklarasi nilai ini? Yang kita lakukan adalah kita meminta JVM untuk merunning file deklarasi nilai dot class yang sudah dikompil sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian memanggil Java deklarasi nilai ini tanpa melakukan compile sebelumnya, maka akan terjadi error. Errornya adalah ya deklarasi nilainya not found. Seperti itu. Ini kalau misalnya kita running, maka outputnya adalah seperti ini. Tipe data variabel nilai adalah integer, kemudian isi dari variabel nilai adalah 100. Seperti itu. Nah, ini coba kita hapus terlebih dahulu ya filenya. Kelasnya kita hapus, lalu kita panggil kembali. Pasti kita akan mendapatkan error. Could not find or load main class deklarasi nilai. Karena apa? Karena ya tadi dot class-nya tidak ditemukan. Gitu ya. Kalau kita lakukan Java compiler lagi, gitu ya. Kemudian kita panggil, seperti ini, kemudian kita running, terus, nah pasti bisa. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk tugas satu untuk mata kuliah struktur data. Soal satu, tugas satu, mata kuliah struktur data. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Oke, karena soal satu sudah selesai, maka mari kita lanjut ke soal 2. Nah, untuk di soal 2, studi kasusnya adalah pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string ya, yang bernama kata dan berisi kata struktur. Seperti itu. Kira-kira ini adalah versi PPT-nya ya. Saya sudah menyiapkan materinya, jadi bisa langsung dilihat seperti ini gitu ya, mulai dari deklarasi kelasnya, metode main, deklarasi dan inisiasi variabel, sampai menampilkan tipe data dan isi variabelnya, seperti itu. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya kita langsung ngoding di Visual Studio Code-nya, ya masih sama seperti yang sebelumnya, ya ini masih di halaman yang sama, kemudian folder yang sama masih terbuka, seperti itu ya. Nah, gimana cara melakukannya? Nah, kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang cara sebelumnya, gitu ya. Nah, kita bisa membuat file baru. Kalau dalam hal ini saya memberikan nama kelasnya adalah deklarasi kata dot Java karena nama kelasnya deklarasi kata.
gitu ya. Lalu jangan lupa seperti biasa ya, kita buat dulu kelasnya seperti itu ya, public class deklarasi deklarasi kata seperti itu. Lalu jangan lupa kurung kurawalnya gitu ya. Lalu jangan lupakan kita harus membuat metode mainnya, yaitu public static void main gitu ya. Lalu tadi karena ada helper, jadi saya menekan tombol tab seperti itu. Lalu kita buka kurung kurawalnya seperti itu. Oke. Nah, lalu kita dapat melakukan inisialisasi variabel yang diminta ya. Variabel yang diminta adalah variabel dengan bertipe data string. Jadi ketikkan keyword string seperti itu. Lalu nama variabelnya adalah kata, gitu ya. Lalu isi dari variabelnya adalah string struktur, gitu ya. Karena dimintanya dalam huruf kecil semua, maka saya mengetikkan struktur seperti ini. Lalu titik koma, gitu ya. Lalu seperti biasa kita melakukan pengecekan terhadap tipe datanya ya dari variabel kata. Jadi saya masih sama mengecekkan variabel seperti itu ya. Lalu coba dengan seperti biasa karena string merupakan tipe data primitif ya. Jadi kita mengubah variabel kata menjadi suatu objek seperti itu ya. Jadi keywordnya objek, kemudian kata seperti itu ya. Lalu kita panggil get metodenya get class, kemudian get simple name. Kita metode chaining lagi seperti biasa. Kemudian jangan lupa sistem out clean line. Kemudian ya seperti biasa ya, tipe data variabel. Kemudian kita lakukan escaping kata, kemudian kita lakukan concat dengan mengecekkan variabel. Lalu di bawahnya juga sama, tapi kita mengecek isi variabelnya apa. Dan kita lakukan concat dengan variabel kata seperti itu. Dan lalu ya seperti biasa ya kita running kembali. Di mana terminal saya? Ini dia. Ya, ini saya clear dulu. Kemudian kita lihat, kita dir dulu. Gitu ya. Jadi kita lihat bahwa deklarasi kata.java sudah ada ya. Dan lalu kita bisa memanggil seperti biasa ya, seperti sebelumnya kita compile terlebih dahulu. Kita panggil Java compiler. Gitu ya. Kemudian namanya adalah deklarasi kata.java. Gitu ya. Lalu kita tekan enter. Nah, lalu ya kita lihat ya di sebelah kiri deklarasi kata.class-nya sudah ada. Kalau misalnya saya periksa di sini juga harusnya sama ya. Ya sudah ada deklarasi kata.class-nya. Ya, lalu kita panggil saja deklarasi kata seperti itu. Lalu kita tekan enter. Nah, maka ya dapat dilihat ya bahwa tipe data variabel kata adalah string, gitu ya. Isi variabel kata adalah struktur. Nah, seperti itu ya untuk soal nomor 2. Terima kasih. Soal kedua sudah kita lakukan, maka selanjutnya kita beralih ke soal ketiga. Nah, soal ketiga adalah buatlah pendeklarasikan array satu dimensi dengan nama array adalah array 1 dengan S besar. Tipe data array-nya adalah integer. Kemudian isinya itu ada angka 12, 10, dan 40. Nah, kira-kira nanti inilah yang akan kita lakukan ya. Sebelum nanti kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Yang mungkin saya jabarin di sini saja, gitu ya. Pertama kali kita mendeklarasikan nama kelasnya ya, saya menggunakan nama deklarasi array 1 dimensi, gitu ya. Jadi panggil dulu public class deklarasi array 1 dimensi, gitu ya. Lalu jangan lupa kita buat metode main-nya public static void main, seperti itu. Lalu kita deklarasikan array-nya, gitu ya. Sebelum kita deklarasikan array-nya, kita deklarasikan tipe datanya dulu. Tadi diminta bahwa array-nya bertipe data integer. Seperti itu. Jadi integer, kemudian kita gunakan tanda kurung siku. Itu untuk menandakan bahwa ini adalah array bertipe data integer. Seperti itu. Kemudian
nama variabelnya adalah array 1. Kemudian kita panggil keyword new gitu ya, lalu kemudian integer array 3. Ini artinya apa? Artinya kita sedang membuat array gitu ya, kemudian bertipe data integer, kemudian maksimal yang bisa diisi adalah 3 data, seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita lakukan pengisian terhadap variabel array 1 ini. Nah, ingat, indeks dari array itu selalu dimulai dari 0. Walaupun dia berarti kalau misalnya 3, berarti indeks tertinggi 3 data gitu ya, atau 3 elemen, berarti indeks tertingginya adalah 2. Seperti itu. Cara ngisinya gimana? Cara mengisinya adalah kita panggil variabelnya array 1 gitu ya, kemudian kurung siku, kemudian indeks keberapa yang ingin kita isi. Gitu ya. Kebetulan tadi sudah dijelaskan bahwa isinya adalah angka 12, angka 10, angka 40 secara berurut. Jadi bisa simpulkan bahwa pada indeks pertama atau indeks ke 0 seperti itu ya, nilainya adalah 10 gitu ya. Kemudian next-nya pada indeks ke 1 nilainya adalah 10 tadi 12 ya, maaf. Pada indeks ke 1 adalah 10, kemudian pada indeks kedua adalah 40 seperti itu. Nah, kemudian kita sudah berhasil mengisi ya seluruh data di dalam variabel array 1. Kemudian ya kita melakukan pengecekannya seperti biasa karena ini array gitu ya, juga tipe data primitif, jadi kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Gitu ya, kita panggil objek, kita ubah dulu ya array 1 menjadi satu objek gitu ya, kemudian kita panggil metode getClass dan juga getSimpleName, kita chaining seperti biasa. Kemudian di sini ada eh, perbedaannya dibandingkan dengan yang tipe data sebelumnya. Karena ini merupakan array gitu ya, kita tidak bisa melakukan concat seperti cara sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita langsung manggil isi variabel nilai gitu ya, kemudian kita lakukan concat nilai gitu. Tidak bisa untuk array. Kenapa? Karena array ya tadi ya kita memiliki indeks atau letak posisi elemennya gitu ya. Maka dari itu ya kita melakukan namanya for di sini. For integer i sama dengan 0 gitu ya. Kemudian i kurang dari array 1.length, kemudian i plus plus. Ini apa maksudnya? Nah, saat kita melakukan pengulangan for, ya kita harus menjelaskan bahwa kita ingin melakukan pengulangan sebanyak berapa kali. Seperti itu. Nah, karena kita melakukan pengulangan terhadap array gitu ya. Nah, kita ingin agar indeksnya dimulai dari 0. Maka dari itu kita deklarasikan variabel i dengan tipe data integer ya. Kemudian dimulai dari 0. Ini adalah value inisialisasinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita ingin pengulangan ini dilakukan sebanyak apa? Nah, sebanyak apa adalah sebanyak array 1.length. Artinya kita ingin melakukan pengulangan sebanyak jumlah elemen di dalam array 1. Seperti itu. Kemudian kita gunakan tanda lebih kecil agar ya pengulangannya itu berhenti setelah dilakukan 3 kali pengulangan. Seperti itu. Nah, kemudian kita panggil i++. Agar apa? Agar setelah pengulangan pertama dilakukan, ya nilai i itu bertambah. Nah, ini juga menjadikan suatu terminate condition ya. Kenapa? Karena kalau misalnya i-nya bertambah, ya kalau misalnya kasusnya setelah pengulangan ketiga, artinya kan pengulangan ketiga berarti i-nya adalah 2, gitu. Kalau misalnya i-nya 2, kalaupun nanti ditambah 1, berarti kondisi kondisi yang kita letakkan di sebelumnya itu tidak terpenuhi. Jadi bisa dibilang ini merupakan kondisi untuk terminate value-nya. I kurang dari array 1.length dan juga i++ ini merupakan terminate value. Terminate condition. Seperti itu. Nah, lalu ya kita bisa memanggil sistem out print line seperti itu ya, array 1, kemudian di sini saya ingin memperlihatkan dia berada pada indeks keberapa gitu ya. Indeksnya adalah i ya, karena kan dia pengulangan 0, 1, 2 gitu ya. I. Kemudian ya, kalau misalnya kita ingin memanggil data di suatu elemen di dalam array-nya, maka kita bisa memanggil array 1, kemudian kurung siku. Seperti itu. I. Agar ini otomatis, maka kita masukkan indeksnya sebagai i. Seperti itu. Lalu, ya,
Lalu nanti kalau misalnya udah, jangan lupa di-save dengan nama deklarasi array satu dimensi .java. Seperti itu. Lalu ya berikutnya ya kita running ya. Pertama seperti biasa kita panggil Java compilernya terlebih dahulu. Lalu kita panggil Java deklarasi array satu dimensi. Gitu ya. Seperti biasa kalau kita lakukan compiling maka nanti akan ada file baru namanya deklarasi array satu dimensi .class. Dia akan membuat .class-nya seperti itu ya dari file Java-nya. Kemudian kita panggil Java deklarasi array satu dimensinya, nanti akan memanggil .class-nya. Ya udah, kalau seperti itu berarti jangan basa-basi lagi, kita langsung masuk ke Visual Studio Code-nya. Gitu ya, nanti kita buat file baru namanya deklarasi array satu dimensi dot seperti ini ya. Kemudian seperti biasa kita panggil public class. Kemudian deklarasi array satu dimensi. Gitu ya. Kemudian kurung perawal. Kemudian seperti biasa kita buat metode main-nya dulu. Ya, Visual Studio Code sudah kenal saya, jadi tahu apa yang mau saya ketikkan. Jadi kita kalau dapat helper seperti tadi selalu tekan tab. Ya, kemudian ya saya cek kembali karena saya lupa. Ya, tadi nama variabelnya adalah array satu gitu ya. Kemudian array integer. Jadi kita panggil integer, kemudian kurung siku kali. Kemudian namanya adalah array satu seperti itu ya. Kemudian kita panggil keywordnya, kemudian integer, kemudian dia sepertinya cuma 3 elemen aja. Ya, jangan lupa titik komanya. Setelah itu kita mengisi nilai array-nya. Gitu ya. Sudah ada helpernya, tadi 12. 10. Kemudian terakhir adalah 40. Seperti penjelasan saya tadi sebelumnya ya. Kemudian sepertinya agak ribet ya kalau kita lakukan concat panjang seperti tadi. Jadi kita seperti biasa membuat string pengecekan variabel. Ya, kemudian yang kita lakukan adalah mengubah array satu menjadi suatu objek. Karena ya tadi ya, array merupakan tipe data primitif. Gitu ya. Kemudian array satu yang ingin kita ubah. Kemudian kita lakukan method chaining terhadap dua metode tadi, get class dan get simple name. Seperti itu. Lalu ya sistem print line gitu ya. Seperti biasa tipe data. Kemudian kita lakukan escaping. Data array 1 sama dengan plus pengecekan variabel. Saya ganti namanya dulu. Variabel. Sini ya, lalu ditutup. Kemudian isi data ini kelebihan ya. Nah, seperti ini. Dulu kita panggil for, ya sudah tahu ada autocomplete-nya. Kemudian sebelumnya ya. Untuk pengulangan ya, kita ingin melakukan pengulangan dimulai dari 0. Kemudian pengulangan itu dilakukan sebanyak atau sepanjang dari array 1. Seperti itu ya. Kemudian kita print out dulu. Gitu ya. Kemudian array 1. Itu ada. Seperti itu ya. Sepertinya sudah tidak ada yang error. Lalu ini bisa kita save. Seperti biasa kita lakukan running. Gitu ya. Ini saya clear dulu. Kemudian saya di ada ya deklarasi array satu dimensi. Jadi kita lakukan compile terlebih dahulu. Java C
Java compiler, deklarasi array satu dimensi.java, kemudian kita dapat ya seperti biasa kita cek lagi sudah ada ya dot class-nya. Kemudian ini saya challenge dulu Java deklarasi array satu dimensi aja, nggak usah pakai class. Ini kita running. Nah, ini adalah hasilnya ya. Tipe data array 1 adalah array integer. Ya, ini dia, integer array. Seperti itu ya. Isi data dari array 1 adalah array 1 indeks ke 0 adalah 12, array 1 indeks ke 1 adalah 10, array 1 indeks ke 2 adalah 40. Berarti sudah terpenuhi ya untuk soal nomor 3. Terima kasih. Nah, soal ketiga sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah untuk ke soal keempat. Nah, inilah soal yang saya menemui kendala ya, yang saya jelaskan sebelumnya sewaktu studi kasus. Studi kasus untuk tugas 1. Nah, kenapa? Karena kita baca dulu soalnya. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama array adalah array 2, tipe datanya integer, yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, seperti pada matriks berikut. Nah, kalau kita baca matriksnya, matriks ada matriks 3 kali 3 ya, kita lihat kenapa 3 kali 3, ada 3 elemen sebagai baris dan 3 elemen sebagai kolom. Ya, kita lihat untuk kolom 1 ada 12, 13, 14. Kolom kedua 10, 11, 12. Kolom ketiga adalah 40, 41, 42. Sementara pada soal diminta untuk menjadikan sebagai 2 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Nah, ini agak membingungkan saya, jadi saya membuatnya malah menjadi array 3 kali 3 kalau kita lihat ya pada contoh kode seperti ini. Tapi tidak masalah, kita nanti melihat apa yang menjadi pembedanya ya antara array 2 kali 3 maupun array dengan 3 kali 3. Gitu ya. Tapi pada contoh saya mencontohkan array 3 kali 3. Nah, seperti biasa, kita coba bedah kodenya ya. Nah, kita coba zoom in. Nah, seperti biasa, ya kita deklarasikan dulu nama kelasnya ya. Nama kelasnya adalah deklarasi array 2 dimensi. Seperti itu. Selanjutnya kita deklarasikan metode main-nya. Ya, metode main seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah kita deklarasikan metode main-nya, lalu kita deklarasikan array variabel array 2 dimensi, array 2-nya tadi. Seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah sama seperti sebelumnya. Namun, kalau misalnya kita lihat array sebelumnya merupakan array 1 dimensi. Kenapa ada 1 dimensi? Karena 1 baris aja, gitu kan? Tapi kolomnya ada 3. Sedangkan kalau misalnya array 2 dimensi, artinya ada baris dan kolomnya. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya adalah ya sama seperti sebelumnya. Kita deklarasikan dulu tipe data dari array-nya. Nah, tipe data dari array-nya adalah integer, gitu ya. Lalu kemudian kita lakukan, kita buat tanda kurung sikunya sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena seperti sebelumnya ya, untuk kurung siku yang pertama ini menandakan barisnya, gitu ya. Sedangkan kurung siku yang kedua itu menandakan kolomnya. Nah, dengan begitu kita berhasil mendeklarasikan bahwa ya variabel ini nantinya akan bertipe data integer, kemudian array 2 dimensi. Seperti itu. Kemudian nama variabelnya adalah array 2, seperti itu ya. Lalu kita deklarasikan bahwa dia hanya boleh diisi dengan 3 baris dan 3 kolom. Gitu ya. Nah, seperti biasa kita panggil keyword new, kemudian kita panggil eh, tipe datanya adalah integer tadi ya. Kemudian ya kita panggil kurung siku yang pertama gitu ya untuk menyatakan ini adalah barisnya 3. Kemudian kita panggil kurung siku yang kedua untuk menandakan kolomnya gitu ya. Lalu kita isi dengan 3 juga. Nah, lalu di mana pembedanya dengan array 3 kali 3 dengan array 2 kali 3? Pembedanya ada di sini. Kalau misalnya arraynya 2 kali, maaf, kalau misalnya arraynya 2, sebentar ini saya ganti dulu, cursor pointer. Nah, kalau misalnya ini array 2 dimensi ya, arti array 2 dimensi 2 kali 3, maka
kita deklarasikannya sebagai new integer, kemudian kurung siku 2, kemudian 3. Tapi karena ini 3 kali 3, maka di sini 3, kemudian di sini juga 3. Itu aja pembedanya, gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk selanjutnya? Selanjutnya adalah kita lakukan pengisian datanya, gitu ya, untuk variabel array 2 ini. Nah, karena dia merupakan array 2 dimensi, maka kita harus menyebutkan baris dan kolomnya, seperti itu. Maka di sini, kalau tadi sebelumnya eh, cuman satu saja ya untuk menyatakan dia kolomnya, tapi sekarang kita sebutkan barisnya, gitu ya. Baris keberapa? Misalnya baris 0 artinya baris pertama ya, kemudian kolom keberapa? Ini kolom ke 0. Seperti itu ya. Pengisiannya itu satu baris berjajar ke samping ya, ke kanan seperti itu. Dia bukan pengisian berjajar ke bawah. Jadi seperti biasa untuk baris ke 0, kolom ke 0 isi 12, baris ke 0, kolom ke 1, kolom 1 ya, kemudian di 10, kemudian baris 0, kemudian kolom 2 isi dengan 40 gitu ya. Nah, berarti sudah terpenuhi ya untuk baris 1, 12, 10, 40 gitu ya, karena pengisiannya kan satu baris ke kanan. Sebenarnya kalau kalian mengisinya langsung per kolom juga bisa, tapi karena saya kebetulan mengisinya per baris jadi seperti ini. Kemudian yang untuk baris kedua seperti biasa ya, baris kedua artinya yang bawah ya, 13, 11, 41. Kemudian kalau kita baca yang di sebelah sini, dia ada 14, 12, dan 42. Nah, untuk outputnya masih sama seperti sebelumnya, tapi karena ini merupakan array 2 dimensi, maka mau tidak mau kita harus melakukan for sebanyak 2 kali. Kenapa seperti itu? Karena ya tadi ya kita memiliki baris, kemudian kita memiliki kolom, gitu ya, baris dan kolom. Artinya untuk pengulangan pertama menyatakan pengulangan terhadap barisnya, gitu ya, sedangkan pengulangan kedua menyatakan pengulangan terhadap kolomnya, seperti itu. Lalu kita lakukan pencetakan seperti biasa, lalu jangan lupa kita lakukan eh, kita berikan yang spesial karakter tab, gitu ya, agar nanti ada jarak antara elemen pertama yang dicetak dengan elemen kedua, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa kita panggil print line-nya agar mencetak baris baru setelah baris pertama dicetak. Gitu ya. Lalu berikutnya ya seperti biasa ya, jangan lupa kita panggil Java compilernya, kemudian eh, kita panggil Javanya atau kita running Javanya. Gitu ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nanti akan ada datanya. Ketika kita melakukan compiler ya seperti biasa akan ada deklarasi array 2 dimensi class gitu ya. Kalau kita lakukan running file Java-nya gitu ya. Nah, outputnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari pengulangan for sebanyak 2 kali gitu ya. For pertama menyatakan mencetak untuk baris ke 0 seperti itu. Setelah baris ke 0 selesai dicetak, kemudian lanjut ke baris berikutnya. Baris satu, kemudian baris satu selesai dicetak, kemudian baris ke 2 gitu ya. Dan di tiap baris nantinya akan ada pengulangan untuk mencetak kolomnya gitu ya. Kalau kalau dilihat di sini indeksnya masih barisnya masih 0. Tapi di sini kolomnya kita lihat 0, 1, 2. Itu menandakan pengulangannya tadi. Nah, kita sudah selesai ya untuk membahas kira-kira apa yang kita lakukan. Kemudian kita sambung ke Visual Studio Code-nya. Gitu ya, kita buat deklarasi array 2 dimensi dot Java. Seperti itu ya. Kemudian public plus, kemudian public static ini seperti biasa. Kemudian kita deklarasikan array 2 dimensinya. Ya, kemudian nama nama arraynya adalah array 2. Kemudian tipe datanya adalah integer. Kemudian tadi 3 kali 3 seperti itu ya. Kemudian kita akan mengisi arraynya. Kemudian tadi ini 0. Saya lupa isinya apa, sebentar saya lihat dulu. 12, 10, dan 4 untuk baris pertama.
12, 10, dan 40. Kemudian kita ganti indeksnya, kedua, indeks 1. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke baris kedua. Nah, berarti ini kita perlu ganti indeks barisnya. Ganti indeks ke 1, kemudian isi baris kedua adalah 13, 11, dan 41. Kemudian pada baris ketiga, baris ketiga adalah isinya adalah 14, 12, dan 40. Nah, kemudian seperti biasa ada variabel string pengecekan variabel. Seperti biasa ya, kita mengubah array 2 menjadi objek karena ya tadi ya array merupakan tipe data primitif. Namanya array 2 gitu ya. Kemudian kita panggil dua fungsi tadi, get class dan get simple name. Kemudian kita lakukan cetak. Saya lupa, kita skip dulu. Oke ya, kemudian kita concat seperti ini. Kemudian kita isi variabel biar rapi. Nah, kemudian ya karena ini merupakan array ya, array 2 dimensi apalagi, kita lakukan for array 2.length, kemudian i plus plus. Ya, kalau apa yang kita lakukan di sini, kita ya melakukan pengulangan untuk barisnya. Nah, apa yang kita lakukan array 2.length? Sebenarnya nilai apa yang dikembalikan? Nilainya adalah nilai dari barisnya. Dia ada berapa baris? Barisnya ada 3 dengan 2 indeks. Dengan indeks maksimalnya adalah 2. Gitu ya. Jadi nanti akan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Indeks pertama mulai dari 0, 1, 2. Seperti itu. Ini adalah pengulangan untuk barisnya. Nah, kemudian kita ingin melakukan pengulangan di tiap kolomnya. Maaf, di tiap barisnya. Karena tiap baris ada 3 kolom. Jadi kita harus melakukan pengulangan lagi kan. Jadi di sini kita bisa mengulang untuk kolom di tiap barisnya. Gitu ya. Misalnya saya integer J, biar tidak bingung dengan sebelumnya. Kemudian ya, kalau saya dapat helpernya tadi. Nah, ini saya jelaskan lagi. Nah, di sini saya membuat pengulangan untuk kolomnya, gitu ya. Indeks pengulangannya adalah J, seperti itu. Kemudian J akan diulang sebanyak dari panjang kolom dari suatu baris. Gitu ya, maka seperti ini. Array 2, kemudian kurung I. Artinya, ketika pengulangan pertama dilakukan, maka array 2, 0, dot length. Artinya dia sedang mengecek panjang kolom dari baris pertama. Seperti itu. Lalu jangan lupa dilakukan ya J++ agar nanti nilainya terus bertambah. Gitu ya. Kemudian kita cetak. Langsung saja array 2. Kemudian tadi nama indeksnya adalah indeks I dulu ya, karena kan barisnya. Oh, ini 1. Kemudian berikutnya indeks untuk kolomnya J. Gitu ya. Kemudian kita lakukan concat. Kemudian kita panggil array 2 IJ. Jangan lupa kita panggil dengan spesial karakter untuk memberikan tab ya, agar ada jarak antara elemen pertama dengan elemen kedua. Seperti itu, maka ini P. Jangan lupa akhiri dengan tanda titik koma, ya. Dan lalu untuk setiap baris, ya kita ingin dicetaknya ke baris berikutnya. Karena kalau misalnya dengan tanda tab seperti ini, dia hanya akan cetaknya itu garis lurus ke kanan. Seperti itu. Karena kan kalau satu baris artinya harus dicetak ke bawah. Gitu ya, maka kita panggil sistem outprint line aja. Gitu ya, kita tidak perlu mengisi output. Seperti ini.
titik. Maka nanti ya hasilnya nanti akan ke bawah gitu ya, karena kalau kita gunakan tab nanti hasilnya akan berjajar ke samping. Kalau ini saya contohkan saja, mungkin hasilnya seperti ini, 10, kemudian di tab ya, 12. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Kalau misalnya kita di bawah tidak panggil sistem out print line ini, maka nanti catnya akan terus ke samping. Maaf, ini 10, 12, 12, 10, 40 ya. 12, ya. Ini hasil dari yang ini. Hasil kodenya akan mencetak outputnya seperti ini. Kalau misalnya di bawah kita tidak panggil sistem out print line, maka nanti ya dia akan terus bersamping ke samping. 13, 11, 41, dan seterusnya. Nah, yang ingin kita lakukan adalah kita mencetaknya ke bawah. Maka dari itu, setelah pengulangan kolom pada barisnya selesai, gitu ya, maka kita panggil sistem out print line agar dicetak ke bawah. Gitu. Ibaratnya di enter. Seperti itu. Jadi 13, 11, kemudian 41. 41. Dan terus ke bawah. Seperti itu. Baik. Jadi, sekarang kita sudah berhasil ya untuk mendeklarasikan array-nya. Seperti ini namanya salah ya, deklarasi array, deklarasi array. Ya, kemudian ini deklarasi array. Typo saya. Ya, kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Ya, kita lakukan seperti biasa, kita compile dulu. Seperti biasa ya, kita secales dulu, kemudian saya dir. Sudah ada ya array deklarasi array 2 dimensi, maka javasc deklarasi array 2 dimensi.java. Enter. No, ternyata ada error. Public static main. Oh iya, saya typo ya. Seharusnya public static void main. Nah, inilah yang sebenarnya dilakukan saat kita melakukan yang namanya Java compiling, Java compiler. Kita melakukan compile. Compile itu tidak hanya untuk mengubah ya dari bahasa tingkat tinggi tadi menjadi bahasa tingkat rendah, gitu ya, tapi juga memeriksa sintaks yang kita ketikkan. Gitu. Sebagai contoh tadi saya salah mengetikkan mendeklarasikan metode main-nya. Gitu. Maka diberitahukan bahwa ini ada error. Seperti itu. Kemudian ya saya perbaiki, kemudian saya running kembali. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada error lagi, seharusnya bisa. Nah, sudah berhasil ya. Javasc deklarasi array 2 dimensi.java. Kemudian, kalau misalnya kita running Java array 2 dimensi seperti ini, nah hasilnya seperti ini. Array 2 indeks baris ke 0, kemudian kolom ke 0 gitu ya. Kolom 0 ya, baris 0, kolom 0 ada 12, 10, 40, dan seterusnya. Nah, tadi yang saya bilang sebelumnya adalah pada soal diminta untuk membuat array 2 kali 3. Nah, sedangkan di sini saya membuat array 3 kali 3 nih. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi array 2 kali 3? Nah, sederhana saja. Di sini, sewaktu mendeklarasikan array 2, kita mendeklarasikan bahwa array 2 adalah array 3 kali 3. Gitu ya. Ini barisnya 3, kemudian kolomnya 3. Jadi kalau misalnya barisnya 2 kali 3, berarti cukup seperti ini. 2, 3. Kemudian ya, ini harus kita hapus. Kenapa? Karena ya, kita deklarasikan arraynya 2 kali 3. Kalau kita masih ada balok kode yang ini, maka nanti akan error. Gitu ya. Kita bisa melakukan komen ya, karena saya nggak mau kodenya dihapus, jadi cukup di komen saja seperti ini. Gitu ya. Nah, lalu karena kita melakukan pengubahan kode ya, maka kita harus melakukan compiling ulang. Kenapa begitu? Karena ya kita coba ya, kita running kembali Java deklarasi array 2 dimensi, maka masih tetap yang sama. Kenapa? Karena kan tadi kita melakukan compiling saat arraynya 3 kali 3. Sekarang arraynya 2 kali 3. Gitu ya, maka kita harus melakukan compile ulang. Seperti itu. Nah, ini kita panggil kembali. Gitu ya, kemudian ini kita panggil Java deklarasi array 2 dimensi. Nah, maka sekarang arraynya adalah 2 kali 3. Itu saja perbedaannya antara array 3 kali 3 dan array 2 kali 3.
Nah, namun karena pada soal itu membingungkan ya, jadi saya membuat dua kode ya. Jadi kodenya pertama tadi adalah untuk 3 kali 3 dan sekarang kode untuk 2 kali 3. Seperti itu. Kira-kira itu, oh, kira-kira itu untuk penjelasan dari soal nomor 4 ya, untuk array 2 kali 3 maupun array 3 kali 3 tadi. Terima kasih. Nah, kita sudah berhasil mengerjakan soal keempat, maka selanjutnya kita lanjut mengerjakan soal kelima. Di soal kelima, soalnya adalah buatlah deklarasi linked list yang memiliki list 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Nah, pertama kali kodenya, kita bedah kodenya ya, kira-kira seperti ini kodenya. Di baris pertama, kita melakukan importing ya, import Java util linked list. Kenapa seperti itu? Karena linked list bukan merupakan eh, tipe bukan suatu tipe data ya atau kelas di sini yang disupport secara langsung oleh Java gitu ya. Maksudnya secara langsung oleh Java ma- secara langsung oleh Java maksudnya seperti ini ya. Ketika kita mendeklarasikan integer gitu ya, string, array gitu ya, itu kita bisa langsung deklarasikan di awal. Tapi karena linked list merupakan eh, bagian dari Java Collection Framework gitu ya, maka kita harus memanggilnya terlebih dahulu gitu ya. Import java.util.linkedList. Gitu ya. Kita mengimport kelas linked list dari paket Java util gitu ya. Setelah itu ya seperti biasa ya kita deklarasikan kelasnya terlebih dahulu, kemudian kita deklarasikan public static void main-nya atau metode main-nya gitu ya. Lalu kita deklarasikan linked list gitu ya. Nah, linked list ini kurang lebih sama seperti array ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ya ketika kita deklarasikan linked list, kita deklarasikan juga data apa yang bisa masuk ke linked list-nya gitu ya. Di sini kita deklarasikan linked list-nya seperti ini. Kita panggil kelasnya adalah linked list. Seperti itu ya. Kemudian tipe data yang diperbolehkan adalah integer. Seperti itu ya. Kita buka tanda lebih kecil, lebih besar ya. Integer. Gitu ya. Kemudian nama variabelnya kebetulan saya memasukkannya sebagai list. Gitu ya, list. Kemudian ya, kita buat eh, linked list-nya. Kita panggil keyword new linked list. Seperti itu. Nah, lalu kita sudah berhasil ya membuat linked list dengan nama variabel adalah list. Seperti itu. Lalu berikutnya kita menambahkan elemen ke dalam linked list-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa memanggil metode add ya dari kelas linked list. Seperti itu. Karena status dari variable list sekarang bukan hanya sebagai variable aja, tapi sekarang statusnya berubah menjadi suatu objek. Seperti itu. Karena ini merupakan kelas ya tadi. Seperti itu. Lalu list.add gitu ya. Jadi kita memanggil metode add dari objek list yang mana objek list merupakan kelas dari linked list. Seperti itu. Lalu kita masukkan datanya ke dalam metode add ya. Ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Seperti itu. Lalu seperti biasa kita akan cek tipe data dan isinya. Gitu ya. Nah, untuk pengecekan tipe data, ya, karena list bukan merupakan tipe data primitif seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu mengubah linked list-nya menjadi suatu objek gitu ya. Jadi kita langsung saja bisa memanggil list.getClass getSimpleName seperti itu. Lalu untuk mencetak elemen dalam linked list kita bisa lakukan concat langsung ke dalam ya tadi ya ke dalam print lainnya. Tidak seperti for each ya. Kalau for each kan harus kita maaf, tidak seperti array ya. Kalau array kan harus kita for gitu ya. Karena kan datanya disimpan di dalam elemen di dalam array. Tapi kalau misalnya linked list, ya kita bisa langsung concat seperti ini. Gitu ya. Berikutnya, ya seperti biasa ya, untuk memanggilnya kita bisa untuk menjalankan filenya kita bisa lakukan compiling terlebih dahulu, lalu kita panggil Java deklarasi linked list. Seperti itu. Nah, sesudah kalau begitu kita langsung lanjut ke bagian ngodingnya nih, ini yang seru. Nama filenya adalah deklarasi
linked list. Kemudian .java. Gitu ya. Kemudian ini saya copy dulu. Kemudian public class. Nama kelasnya tadi ini. Kemudian kita deklarasikan metode mainnya dulu. Public start void main. Gitu ya. Nah, lalu karena kita membuat linked list, gitu ya, jangan lupa kita import dulu. Import java.util. Seperti salah ya, linked list. Ya, lalu kita deklarasikan linked listnya. Caranya tadi adalah linked list, kemudian tadi jenisnya adalah integer, ya, lalu namanya adalah list. Nah, seperti ini. Nah, lalu ya kita memasukkan datanya list.add, kemudian tadi angkanya adalah 10, 20, 30, 40 ya. Jadi 10, 20, 30, 40, dan 50. Seperti itu. Lalu kita panggil sistem print line-nya ya, seperti biasa. Print line, kemudian tipe data, kemudian seperti biasa saya mau escaping list, seperti biasa kita panggil list .get class .get name. Ya, kalau mau dikurungin juga boleh, tidak masalah. Gitu ya, kemudian kita cetak isinya. Oh, ini saya lanjut. Tipe data variabel ya, biar lengkap. Isi variabel list adalah kita lakukan concat secara langsung. Plus. Untuk yang di atas kita lupa ya. Kita lupa, kita harus tambahkan plus juga. Karena kita concat. Nah, sepertinya sudah selesai, lalu kita simpan. Oke ya, lalu kita coba running. Apakah ada error atau tidak? Gitu ya, kita compile dulu, kita cek ada error atau tidak. Kita Java sih, deklarasi linked list.java. Bentar. Seperti tidak ada error ya. Lalu kita bisa lakukan Java deklarasi linked list. Ya, lalu kita running. Nah, bentuk variabelnya seperti ini ya. Bentuk outputnya seperti ini ya. Tipe data variabel list adalah Java util linked list. Dia isi variabelnya adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, untuk kodenya mungkin terlihat berbeda ya dengan penjelasan pada sebelumnya ya. Karena pembedanya ada di sini ya. Di sini kita sewaktu mendeklarasikan linked list-nya, kita mendeklarasikan bahwa tipenya adalah integer secara langsung di sini. Kalau pada contoh di PPT tadi yang saya buat, itu tidak kita deklarasikan secara eksplisit. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak memanggil import Java util linked list ini? Nah, kita coba tes ya. Dugaan saya harusnya ya, karena linked list itu tidak disupport secara langsung ya, karena kan harus kita import dulu. Linked list itu masih bagian dari tadi ya Java Collection Framework, gitu ya. Harusnya ini tidak bisa ya. Coba kita, tapi kita tes saja. Java sih deklarasi linked list.java. Nah, cannot find symbol. Simbolnya adalah linked list. Berarti memang harus kita import ya linked list-nya karena memang tidak secara natif disupport oleh Java, gitu ya. Maksudnya ya tadi ya, disupport secara natif kalau kita deklarasikan langsung tanpa import itu bisa, gitu ya. Tapi ini harus diimport terlebih dahulu karena dia merupakan bagian dari Java Collection Framework seperti itu. Lalu ini kalau misalnya kita running kembali, ini saya CLS dulu, Java sih deklarasi linked list, gitu ya. Nah sekarang sudah bisa lagi. Nah kira-kira seperti itu ya untuk soal nomor kelima, gitu ya, mengenai deklarasi dari linked list ya.
Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau menggunakan linked list, ya kita import dulu linked list-nya dari Java Collection Framework. Caranya adalah dengan menggunakan keyword import, kemudian java.util.linkedList. Itu kita harus deklarasikan di bagian paling awal sebelum kita mendeklarasikan variabel dengan dengan ya tipe linked list tadi. Seperti itu. Barulah kita bisa mendeklarasikan variabelnya gitu ya, linked list, kemudian tipe datanya apa, integer gitu ya, lalu nama variabelnya apa, dalam hal ini tadi saya bilang sudah berubah menjadi objek ya, list. Gitu. Lalu kita panggil metode add ya untuk mengisi variabelnya, mengisi data linked listnya, kemudian ya untuk pengecekan variabelnya ya, tadi kan kita selalu mengecek tipe datanya apa, gitu ya, kita bisa langsung memanggil get class dan juga get name-nya, gitu ya, karena linked list bukan ya tadi tipe data primitif. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan untuk soal nomor 5. Terima kasih. Sekian penjelasan untuk tugas 1 untuk mata kuliah MSIM 420239 struktur data dengan dosen pengajar Pak Bahtiar Imran. Seperti kata pepatah, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya berdiri di tanah Melayu, maka saya akan menutup penjelasan ini dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, hinggap di pulau seberang, Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Apabila saya ada salah selama penyampaian, penjelasan, mohon saya dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Terima kasih.